Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari Angkatan 58 Kelompok 4. Pada pagi ini kami akan mempresentasikan tugas kami dengan judul Analisis Isu Global Hoax. Kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama, Yelpi Julnaidi. Yang kedua, Yeni Fitria Ulpaharahap. Yang ketiga, Yeni Eprianta Bodisi Tepu. Yang keempat, Yulia Afsari Harahap. Dan yang terakhir, Yuni Helpi Anika Tarigan. Kita akan berbicara tentang hoax beberapa menit ke depan. Selamat menyaksikan. Di mana hoax itu sendiri adalah informasi yang tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Tujuan berita hoax adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Pada tahun 2018 sampai 2020 terdapat 800.000 situs penyebar hoax di Indonesia. Temuan isu hoax tersebut dibagi per kategori, yang diantaranya adalah politik, pemerintahan, kesehatan, kejahatan, fitnah, internasional, bencana alam, penipuan, agama, mitos, perdagangan, dan pendidikan. Di sini kami melakukan analisis isu dengan menggunakan diagram fishbone bagaimana penyebaran hoax COVID-19. Yang pertama dari faktor machine, yaitu masyarakat yang suka berita kontroversi. Kemudian faktor metode, semua video bebas untuk diakses. Kemudian dari faktor manpower, tingkat pendidikan yang rendah. Dan dari faktor material, yaitu influencer yang lebih mementingkan income daripada kualitas daripada informasi tersebut. Sehingga timbullah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Adapun isu-isu yang permasalahan terkait dengan isu hoax ini terdiri dari 4 masalah. Yang pertama, masyarakat suka berita yang kontroversi di mana urgensinya berskor 4, seriousness-nya berskor 4, dan growth-nya berskor 5, totalnya ada skor 13. Untuk tingkat pendidikan yang rendah, tingkat urgensinya skornya 3, seriousness-nya 3, growth-nya 4, total 10. Influencer lebih mementingkan income daripada kualitas pemateri, urgensinya skornya 2, seriousness-nya skor 2, growth-nya 5, totalnya 9, dan semua video bebas untuk diakses, urgensinya skornya 2, seriousness-nya skor 3, growth-nya skor 3, totalnya 8. Jadi di sini untuk masalah utamanya ada di masyarakat suka berita yang kontroversi. Kita melihat dari ciri-ciri berita hoax. Yang pertama, berita hoax itu didapatkan dan mereka menimbulkan kecemasan, kebencian atau permusuhan satu dengan yang lain. Yang kedua, tidak ada sumber berita yang jelas yang dapat diminta pertanggungjawaban atau klarifikasi dari informasi yang sudah didapat. Dan yang terakhir, informasi bersifat menyerang, berat sebelah, dan tidak netral. Dan jenis-jenis hoax itu sendiri adalah yang pertama satire atau parodi, yang kedua misleading konten atau konten menyesatkan, yang ketiga konten tiruan, yang keempat konten palsu, kelima koneksi yang salah, keenam konteks keliru, ketujuh konten manipulasi. Cara-cara menangkal hoax diantaranya, yang pertama adalah hati-hati dengan judul provokatif, yang kedua, cermati alamat situs, yang ketiga, periksa faktanya, yang keempat, cek keaslian foto, yang kelima, ikuti serta grup diskusi anti-hoax. Berikut merupakan salah satu contoh dari hoax
laporan isu hoax, yaitu garam dapur NaCl dapat melawan virus corona. Itu merupakan contoh dari hoax, berita hoax. Contoh kedua yang kami dapat yaitu virus corona menular lewat gigitan nyamuk. Faktanya, menurut WHO, virus corona menyebar melalui transmisi droplet atau menyebar melalui cairan dari seseorang yang terinfeksi saat batuk atau bersin. Selanjutnya, kami juga mendengar bahwa orang yang bergolongan darah O lebih rentan terinfeksi virus corona, dan itu adalah hoax. Faktanya adalah orang yang bergolongan darah apapun, A, AB, O, bisa terinfeksi virus corona. Di sini berita hoax lagi, kalau memang corona ganas nih ya, kenapa tim nakes kok nggak ada yang terkena COVID? Kenapa cuma kaum kecil aja yang terkena COVID? Dan kenapa matinya harus di rumah sakit? Ada apa dengan rumah sakit sekarang? Ini adalah salah satu isi Twitter dari masyarakat. Siasat menangkal hoax COVID-19. Di antaranya adalah yang pertama, cek sumber info valid tentang corona di covid19.co.id. Yang kedua, berpikir jernih, jangan langsung percaya dengan konten terusan. Yang ketiga, jangan terprovokasi judul provokatif, cek dulu isinya. Yang keempat, bila ketemu hoax, delete aja atau lapor ke adukonten.id. Selanjutnya, kita dapat memahami regulasi yang ada. Dengan memahami regulasi atau undang-undang yang terkait dengan IT, penting agar mengetahui dengan pasti mana yang boleh dan mana yang tidak dalam menggunakan sosial media. Perlu memperhatikan secara khusus pada pasal atau bab tentang jenis pelanggaran dan sanksinya. Pemahaman regulasi juga termasuk memahami syarat dan ketentuan yang dibuat oleh masing-masing media sosial. Selanjutnya, menegakkan etika bermedia sosial. Etika ini penting untuk menjaga kepentingan diri dan orang lain agar tidak terganggu satu sama lain. Biasanya, kesulitan terbesar dalam menegakkan etika adalah ketika pengguna media lebih suka dengan sifat anonimitas yang menyembunyikan identitas asli dia dalam bermedia sosial. Selanjutnya, memasang identitas asli diri dengan benar. Walaupun anonimitas merupakan salah satu karakter dunia maya, namun penting untuk mencantumkan identitas asli sebagai bagian dari etika. Namun demikian, informasi yang dicantumkan tidak boleh bersifat pribadi, seperti nomor telepon, alamat email, nomor rekening, atau alamat rumah. Selanjutnya, lebih berhati-hati bila ingin memposting hal-hal atau data yang bersifat pribadi. Postingan hal-hal yang bersifat pribadi merupakan hak dari pengguna media sosial. Namun demikian, perlu kehati-hatian dalam melakukannya. Terlebih banyaknya pelaku kejahatan di dunia maya yang menggunakan data pribadi untuk mengambil keuntungan ilegal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.